disuruh naiknya Tapi berceritanya di mm, komal-komal orang Islam, di ulama-ulama, di orang-orang beragama Islam. Sekalinya Irma naik di sana, wah kecewanya ternyata lebih tenang. Irma itu cerita di tempatnya Bang Edis, lebih tahu tata krama, lebih tahu adab, lebih tahu sopan santun. Tapi kalau di room 06 itu apa yang dapat kayak racun aja. Kecewa Irma, kecewa, nggak bakalan Irma masuk lagi ke rumah orang kayak gitu terus. ya, ya gitulah ya. Mereka tuh kalau tidak bahas kita punya ya nggak akan ditonton orang. Iya, Saya bisa jamin makanya itu. ngasih tahu di sini lebih baik nggak usah ke sana karena nggak ada gunanya Iya, juga ke sana itu. betul, betul. Karena apa? Semakin mereka itu tidak ada yang menonton, nanti pun berhenti sendiri. Nggak ada gunanya karena gunanya mereka itu mereka hanya mempelajari untuk memerangi, untuk kayak apa ya menista agama non muslim gitu. Tapi mereka itu bukan untuk mengajak kebaikan, membimbing. Mereka itu tidak ada perasaan ke situ. Tapi mereka itu persis kayak untuk menyakari saja. Tidak ada rasa merangkul, membenarkan. Kalau kamu salah, kamu baca surat ini biar kamu sedikit paham ini. Nggak ada dia, nggak adanya. Dia hanya kayak gitu aja. Ih, bang, coba kalau di sana itu ya kayak Irma tuh yang nggak pernah ini kan orangnya nggak pernah ngurusin begitu agama banget ya. Tapi pas naik sekali di RT 06 itu kaget Irma kaget. Kayak Baru tahu tabiatnya kali mereka gitu. ya. Baru Iya, tahu tabiatnya ya. Oke, ya memang seperti beneran itu. beda gitu ya. Terus Irma naik ke room non muslim. Tapi Irma di DM-nya, tahu nggak? Di DM-nya, kamu tuh salah tempat. Kamu tuh seharusnya kalau mau bercerita, kamu tuh seharusnya ke room Islam, apologet Islam. Mereka lebih paham tentang Islam. Ternyata apa? Pas Irma naikin, cewanya Irma yang didapat. Ya, 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 ya. Disuruh naiknya berceritanya di komal-komal orang Islam, di ulama-ulama, di orang-orang beragama Islam. Sekalinya Irma naik di sana, wah kecewanya ternyata lebih tenang. Irma itu cerita di tempatnya Bang Edis, lebih tahu tata krama, lebih tahu adab, lebih tahu sopan santun. Tapi kalau di room 06 itu apa yang dapat kayak racun aja. Kecewa, nggak bakalan Irma masuk lagi ke rumah orang kayak gitu. Mending kayak kalian nih yang non muslim lebih baik nggak usah ditonton, nggak penting orang itu. Nggak usah ditonton ya, semakin ditonton itu semakin kayak orang bener gitu, merendahkan orang tuh seenaknya. Tahu nggak Bang Nabirong? Dia bilang Irma ini Kristen tanpa sundal katanya. Kamu malu ya menjadi orang Kristen, makanya kamu nggak ngakuin katanya agama kamu. Oh iya sih, kamu pantas katanya. Profil kamu aja fotonya seksi kayak gitu. Orang Tuhan kamu aja telanjang. Apakah pantas dia bilang seperti itu? Hah? Kalau dia berilmu, dia tidak sepantasnya bilang kita ini sama-sama perempuan. Dia merendahkan perempuan lain itu di publik, Bang. Kan di publik. Ya, Bahkan ya. di situ yang dibilangnya tuh ada gurunda, kayak gurunda ada ketuanya di situ. Dibilangnya kan ada ketuanya. Kenapa ketuanya nih diem Ada aja, tapi enjum. ketuanya, hah? Ada enjum di situ, enjum. Iya, itu pun sama, itu pun yang sering Irma support juga, Bang. Kalau mereka itu apa sih nge-live cuma sebatas cari makan, saya itu pernah nyumbang untuk makan yang dia makan itu. Tahu nggak? Tapi Irma nih jujur, kalau masalah ke situ Irma nggak mau ngungkit dari apa yang sudah Irma kasih. Tapi kalau rasa sakit Irma luapin. Kalau mereka itu cuma memerangi orang hanya untuk mencari makan di live kayak gini. Saya pernah nyumbang apa yang dia makan berarti kan? Tahu nggak? Di situ apa sih katanya tuh ada seorang gurundanya itu. Tapi kenapa? Iya. Saya diolok-oloknya di sana, Bang. Dibilangnya Pak Sundal dengan penampilan foto profil saya yang terbuka, dia hina Yesus. Tidak ada yang melarang itu, tidak ada yang marahin. Tidak ada, Bang. Bahkan gurundanya ini pun diam saja. Seharusnya dia itu lebih berpikir, perempuan itu seharusnya lebih berpikir. Saya, foto profil saya terbuka, misalnya seksi baju saya,
Ya Bang ya, saya tidak melakukan hal yang seperti dia lakukan. Apakah dia pantas seorang perempuan nge-live bersama laki-laki dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi? Apakah pantas? Coba, yang sundel itu seharusnya yang berpikir itu mereka. Seharusnya mereka sendiri itu berpikir, saya tidak punya suami ya Bang ya, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi mereka punya suami, punya anak, tapi tiap hari di live sama laki-laki, ngobrol sama laki-laki, memerangi agama lain sama laki-laki itu. Apakah pantas? Hah? Seperti itu. Yang pesundal itu mereka, pesundal online. Ya. Iya. Karena harusnya bukan muhrim ya. Harusnya nggak boleh ya, bukan muhrim ya. Ya nggak pantas Bang, nggak pantas. Apalagi dia punya suami, uruslah suaminya, uruslah anaknya. Dibanding dia tuh memerangi agama orang, ya enggak? Kan kayak gitu kan ada tugasnya lagi yang mungkin kan, kayak ulama-ulama besar atau siapa gitu. Jadi perempuan ngapain gitu? Apalagi kita ini seiman, sama-sama perempuan. Dia mengolok-olok saya di depan umum Bang. Di depan live itu kan banyak orang di situ, bahkan ada gurunda. Dia mengolok-olok seakan-akan saya manusia paling rendah, sedangkan dia paling suci dan paling sempurna, tanpa dia berpikir kalau dia itu di sana cuma nyari sesuap nasi. Apa yang nasi yang pernah dia makan itu ada saya sumbangnya di sana. Wah, apa yang tidak malu kalau dia tahu itu Bang. Nah makanya Irma itu udah chatting Bang, orang yang DM saya, bahkan orang yang ngupload video itu. Saya udah chatting, saya udah kasih bukti. Orangnya nggak berani jawab. Diam dia setelah tahu. Padahal dia apa? Awalnya Bang, dia hina saya. Saya ini seorang Kristen, ngaku-ngaku Islam, kata dia kan. Saya dibilang pesundal, saya ya pokoknya dia merendahkan saya, segala foto profil saya dipajangnya di video dia di sana. Setelah saya kasih screenshot, kamu mau tahu nggak saya siapa? Terus saya kan, kalau misalnya kamu bilang kalau kamu mengenal saya itu sudah lama, kamu mengikuti saya sudah lama, berarti seharusnya kamu tuh tahu gitu di mana saya itu stay. Kamu kenal saya sudah lama, kamu mengikuti saya sudah lama, kenapa orang Kristen jauh lebih tahu saya? Bahkan di PT saya itu, saya diomong sama orang Kristen, bukannya kamu itu spendernya ini, bukannya kamu itu spendernya ini, bukannya kamu itu stay-nya di room-room Islam, kenapa kamu itu berceritanya di tempatnya Bang Edis? Nah, orang Kristen jauh lebih tahu siapa saya, Bang. Bahkan ini yang orang RT06-nya, dia ngaku kenal saya udah lama, tapi sebagai Kristen. Apa yang enggak dia itu dusta itu. Iya. Dusta kan Tadi gitu, saya baca di bawah ya, Ir. Saya baca di bawah katanya, Bang, ini dulu sering di roomnya Zuma dan dia spender sering kasih gift. Karena kalau saya lihat peringkat itunya sih, ya iya bisa jadi karena tinggi juga kan. Banyak Bang, banyak orang Kristen nih di sini. Aisyah nih yang di bawah nih, Aisyah. Dia tahu Bang, bahkan dia aja pernah ya hujat Irma karena Irma tuh seringnya di sana. Ya, apologet 06 seringnya di sana. Bahkan Irma tuh dibilang, "Oh, ini LC-nya si ini." Irma sama dihujat juga sama orang Kristen nih. Bukannya dipuji-puji sama orang Kristen, enggak, Irma pun dihujatnya sama. Karena Irma waktu itu belum itu Aisyah tuh mengaku salah kau Aisyah, ngaku kau itu orangnya hadir katanya. Iya, Aisyahnya tuh ada di sini. Iya. Jadi artinya terbukti memang dari teman-teman yang lain pun tahu ya. Tapi gini. Apapun itu forget it lah ya. Lalu kembali ke sana kita tidak akan bisa meninggalkan itu. Jadi cuma apapun yang mereka katakan itu gini, ya Bang. sudah gitu karena kan memang DM ya kan, DM sama apologet kayak apologet terkenal lah. Dia bilang kan Irma ini salah room untuk bercerita. Kamu salah katanya. Kamu seharusnya bercerita itu bukannya sama non muslim ataupun sama Edis. Seharusnya kamu tuh nyari apologet tuh Islam, komalan orang Islam katanya kan, biar kamu tuh diarahkan dengan hal-hal yang Islami gitu ya. Ternyata apa?
secara orang Islam aja mereka itu bukan untuk membimbing kita yang tengah kebingungan, tapi dia itu hanya mempelajari ilmu untuk memerangi gitu. Tahu nggak Bang? Hanya untuk memerangi orang-orang Muslim. Bingung Irma pun. Iya, ya harusnya Irma nanya gini, memang room di mana saya harus bisa belajar? Yang saya tahu semua room itu rata-rata pembahasannya kitab sebelah, gitu, ya kan? Gitu. Tetapi ya sudah, maksud saya gini loh, lupakan yang telah lalu ya, harus mengarah pada tujuanmu. Apa sih tujuanmu gitu ya? Apa sih yang harus ke depannya ini harus bagaimana? Kalau kamu masih menyimpan itu terus, artinya kau sulit untuk mengampuni mereka nantinya. Tapi kau sudah tahu mereka. Aku nggak bakalan nanti ampuni. Dia sudah menista saya, dia sudah merendahkan saya serendah-rendahnya di depan umum. Nggak apa-apa. Kan? Di depan publik saya akan ingat dan saya tidak bakalan ikhlas dengan apa yang dia omongin. Pertanyaannya begini, Pertanyaannya begini, apakah ketika merendahkanmu kau menjadi rendahkan? Tidak. Betul tidak? Apakah ketika mereka mengejekmu, apakah kau menjadi rendah? Kan tidak. Nah, disinilah Yesus mengajarkan ampuni mereka. Belajar untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka. Tetapi kita belajar untuk seperti dia. Makanya ku mau sepertimu, kan gitu kan. Yesus gitu. Nah, jadi artinya kita harus belajar nih mengampuni orang lain supaya kita pun diampuni seperti itu. Jadi itulah aku bilang, lupakanlah, cobalah lupakan, jangan terlalu juga main ke sana, nanti kau timbul terus sakit hatinya gitu. Kalau kau mau live aja sendiri gitu. Teman-teman yang kau anggap enak diajak ngobrol, ya kau ngajak ngobrol mereka. Kalau kau nggak kenal, ya sudah lupakan gitu, nggak usah. Saran saya sih itu dulu gitu. Lalu tujuanmu mau kemana gitu? Belajar, ya sudah silakan belajar pelan-pelan, belajar mengenal. Ya Irma tuh Bang Nabirong, tahu nggak, semalam itu Irma tuh udah meluapkan emosi ya. Irma tuh sebenarnya udah lega gitu. Dari semalam pun udah meluapkan rasa emosi. Irma tuh udah ngerasa lega gitu, udah merasa tenang. Bahkan Irma tuh udah sempet tutup akun juga ya. Jadi kayak udah tenang lah gitu. Tiba-tiba Bang, Irma tuh baru on lagi kan di TikTok. Nah, di DM-nya sama Momod yang di sana naikin Irma itu. Nah, Irma cek video dia kan, Irma cek titiknya nih orang nih. Ternyata video Irma kemarin naik di sana itu diuploadnya sama dia. Emang sih nggak IP yang nge-like aja cuma dua orang aja. Cuma dia itu ngupload, dipotong omongannya itu Bang. Jadi dia itu jadi kayak orang yang bakalan denger itu dikiranya Irma yang memulai obrolan itu. Padahal yang menista Irma awalnya itu ibu-ibu di sana itu gitu. Tapi video itu dipotongnya jadi di mana dia upload itu di saat Irma yang lagi emosi gitu. Ya Bang Nabirong tahu kan gimana rasanya